Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 bersama saya Diti Nugroho di sini dan Pak Saya Jasa. Jas dari Mulia, selamat pagi. Ya, pagi. Sebelumnya seperti biasa kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Rudi dan Pak Robert untuk konfirmasinya. Kita akan mulai saja. Baik. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa untuk sisi sisi education dan stock newsnya. Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish di support level 5722 dan resistance level berada pada 5779. Pagi ini juga indeks saham regional terpantau dibuka melemah. Ini karena investor mencerna berita bahwa Qatar dimusuhi oleh sejumlah negara Timur Tengah termasuk Saudi Arabia ini. Sedangkan kita tahu Qatar adalah produsen terbesar di dunia untuk LNG, natural gas. Jadi itu mungkin bisa mempengaruhi harga natural gas. Sementara itu juga untuk hari ini ada beberapa event penting. Yang pertama nanti siang adalah pertemuan kebijakan dari Bank Sentral Australia atau RBA. Ini sebenarnya ekspektasinya tidak ada perubahan dalam suku bunga, masih tetap rendah ya. Namun investor akan tertarik mendengarkan komentar RBA mengenai kondisi pasar perumahan dan juga outlook inflasi untuk Australia. Sementara nanti sore atau maghrib mungkin ya, ini juga ada pertemuan kebijakan dari Bank Sentral Eropa atau ECB. ECB juga diperkirakan tidak akan merubah kebijakannya, namun mungkin dalam statementnya mungkin Mario Draghi akan menyebutkan downside risk atau risiko terhadap pertumbuhan ekonomi zona euro dan juga mempertegas bahwa memang inflasi di daerah zona euro ini masih lemah gitu. Sementara kalau kita pindah ke Amerika juga akan ada testimoni dari mantan direktur FBI James Comey. Ini impact-nya akan sangat dinanti pasar karena pasar ingin mengetahui apakah impact dari penyelidikan ini terhadap kemampuan administrasi atau pemerintahan Trump dalam mendorong agenda-agenda kebijakannya selama ini. Sementara juga kalau kita lihat di Inggris hari Kamis nanti juga ada pemilu ya, dan survei mengindikasikan bahwa memang persaingannya semakin mengetat ya, dan juga diperkirakan Perdana Menteri Theresa May itu partai pendukungnya akan kehilangan status mayoritas di parlemen, apalagi setelah terjadinya berbagai macam peristiwa teror akhir-akhir ini di London. Dan juga yang patut dicermati adalah hari Minggu kemarin Bank Dunia mengeluarkan laporan global economic prospeknya untuk bulan Juni atau di tengah tahun dan mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7%. Ini tidak berubah dari publikasinya bulan Januari tahun ini. Jadi dari awal tahun tidak berubah, namun ini lebih tinggi dibandingkan di tahun 2016. Waktu itu di tahun 2016 Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan untuk ekonomi global di tahun 2017 itu hanya 2,4%. Alasan kenapa Bank Dunia tidak merubah proyeksi pertumbuhan global adalah karena Bank Dunia melihat adanya perbaikan pada sektor manufaktur dan juga aktivitas perdagangan internasional, serta stabilnya harga komoditas dan juga membaiknya confidence dari konsumer maupun juga investor. Jadi kita bisa ada berbagai rally di berbagai indeks saham dunia gitu kan. Jadi itulah faktor-faktor yang mendorong Bank Dunia tidak merubah proyeksinya untuk pertumbuhan dunia tahun ini. Seperti itu. Ya, kalau untuk Indonesia sendiri, Bank Dunia juga proyeksi untuk 2007 masih di kisaran 5,2 ya pertumbuhan GDP-nya ya. Dan juga kemarin lihat inflasinya agak tinggi tapi masih sesuai perkiraan dan
tesnya adalah inflasi bulan Juni nanti, apakah Bulan Juni benar-benar ini ya. melonjak tinggi atau tinggi naiknya moderat saja. Kalau tinggi naiknya moderat saja berarti adalah prestasi tersendiri Ya, bagi pemerintah. kita sudah seminggu memasuki puasa, Hmm. tapi kita belum mendengar adanya keluhan harga-harga melonjak sih sejauh Ya, ini ya. nggak heboh kayak tahun Ya. kemarin ya. Mudah-mudahan akan berlangsung terus sampai Lebaran. Nah, ini juga saya menarik mengenai Qatar ya, yang tiba-tiba out of the blue diputus hubungan diplomatiknya ini. Mungkin lebih ke arah politik karena Qatar ini diduga lebih cenderung ke pro Iran, sementara untuk Saudi Arabia dan antek-anteknya ini anti Iran. Jadi lebih ke politik dan imbasnya akan ke harga energi. Nah, terkait gas, saya agak bertanya-tanya Pak, untuk gasnya Pegas. Nah, kita kan ada impor Pegas nih. Nah, Pegas ini mereka sumbernya dari dalam negeri atau impor? Kalau Pegas kan dalam negeri Dalam dong. negeri. Iya, dia kan belinya dari Chevron di Riau segala macam seperti Oke. itu kan. Ya. Mungkin ya karena dia tidak ada sumber gas sendiri, mungkin akan netral saja ya bagi Pegas karena dia hanya beli dan dijual kembali untuk konsumennya begitu. Nah, terkait untuk IHSG tadi ada cenderung bearish dengan support resisten untuk hitungannya ada di 5722 dan resisten di 5779. Sekarang kita secara teknikalnya seperti apa? Ya, ini sudah sempat ada rally ya dari 3 hari yang lalu, namun kemarin ini rally-nya tidak terlalu kuat, dan seandainya tidak membreak untuk break new high di level 5850, ada potensi bagi IHSG ini untuk kembali terkoreksi menuju level 5650 untuk support berikutnya ini kembali terbuka. Jadi resistennya di berapa? Nah, untuk resisten sekarang ini paling sampai ke 57. Ini berapa ya angkanya? Sebentar, saya geser dulu. Ya, ini sampai ke 5770 ya resistennya terdekat ya. Ini sampai seperti dengan level kemarin hampir 5770 namun tidak kuat dan kembali terkoreksi sehingga untuk candlestick yang membentuk doji. Jadi kalau doji ini biasanya ada pembentukan arah Pak. Kemarin kan minor banget 3 hari, ini uptrend ya, namun ada doji, maka potensi untuk kembali ke bawah. Nah, ini kita lihat apakah dia mampu ke level 57 lagi atau ada pantulan sebelum mencapai level 57. Jika 57-nya break down ke bawah, maka kita akan melihat support kita di kisaran 5650 kembali. Nah, lalu juga terkait IHSG ada di foreign flow-nya, kita lihat di sini masih cenderung stagnan ya. Justru pasca kemarin pengumuman, lagi-lagi pasca pengumuman inflation rate, malah orang asing mulai agak jualan. Nah, jika memang confirm jualan, maka kita akan melihat akan ada tarikan lagi di IHSG supaya mereka mendapatkan profit yang lebih optimum. Kalau kita lihat mereka ini banyak beli, ini kita ke IHSG di rentang 5.400 hingga ke 5.650 ya. Jadi selama IHSG masih di atas itu, mereka masih membukukan profit dan mungkin akan dijaga di situ. Namun perlu diperhatikan jika IHSG masih ditahan di level 57 hingga 58, namun foreign flow-nya justru malah net sell, maka itu mereka melakukan distribusi dan kita coba sebaiknya ikut untuk juga distribusi portofolio kita dan memegang cash kembali. Namun sisi lain juga ada sektor yang menarik Pak Jasa. Mungkin kalau secara overall trennya bisa kembali bearish, namun sektor batu bara di mana kemarin sempat tertekan, nah sekarang ini sudah ada tanda-tanda kembali bangkit. Seperti kalau kata kemarin Adaro, dia baru saja break out dari level 1525 ini resistennya, ini sudah sampai ke 1545 dan seandainya dia masih kuat terus, maka peluang untuk menuju resisten berikutnya di kisaran 1600 terbuka lebar. Kalau kita perhatikan dari indikator lainnya seperti stokastik dan MACD, nah ini MACD-nya masih menguat dan histogram juga masih menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan penguatan ya. Jadi tren menguat masih ada dan tampaknya peluang untuk 1600 cukup terbuka lebar. Dan seperti biasa kalau lagi uptrend gini, stokastik biasanya akan mentok di area overbought, jadi tidak perlu dikhawatirkan dari sisi stokastik, tinggal diperhatikan dari sisi MACD-nya apakah masih kuat atau tidak. Lalu batu bara lain ada saham PTBA.
Nah, ini Flat, PTBA juga flat. Nah, ini seperti Adaro beberapa hari lalu, Pak. Jadi kalau perhatikan ini tanda-tanda mulai pembangkitan. Dan kemarin sempat terkoreksi sampai 10.800, mungkin bisa coba mulai dicolek-colek nih antara rentang 10.600 sampai ke 10.900. Ini bisa dicoba untuk PTBA dan bisa tambah posisi jika misalnya dia breakout di atas level 11.000. Nah, ini kalau kemarin ada row di level 1525 resistennya. Nah, untuk PTBA ini ada di level 11.000 hingga 11.100 untuk batasan breakout resistennya, Pak. Gitu. PTBA ini jadi batubara bisa boleh dilihat di tengah sektor lain tampaknya minim sentimen positif. Dimana kalau harga batubara kan harus stabil ya. Oke, kita masuk ke stock news sekarang. Yang pertama adalah PT Golden Eagle Energy atau SMMT. SMMT mentargetkan produksi batubara ya sebesar 1,4 juta ton. Target ini sebenarnya 47% lebih tinggi dibandingkan apa yang SMMT produksi tahun lalu. Manajemen SMMT juga merasa bahwa produksi batubara akan berasal dari Kalimantan ya, sementara sisanya akan berasal dari Sumatera Selatan. Yang kedua adalah PT Global Mediacom atau BMTR. BMTR ini akan mengalokasikan capex sebesar 100 juta US dollar, di mana akan digunakan untuk ekspansi media subscription dan juga fundingnya ini akan diperoleh dari emisi obligasi senilai 1,5 triliun rupiah. Yang berikutnya adalah UNSP atau Bakri Sumatera Plantation. UNSP gagal mencapai quorum pada acara RUPS-nya yang hanya dihadiri oleh 16% dari semua pemegang saham. Pada kemana? Ya, jadi mungkin harus dijadwal ulang lagi ya kalau kayak gitu. Dan yang terakhir adalah KRB Pharma atau KLBF. KLBF merencanakan ekspansi pangsa pasarnya ke Timur Tengah ya, setelah menguasai cukup banyak di Afrika ada ya. Produk yang akan diekspor itu antara lain adalah hydrokoko, ini minuman air kelapa itu ya. KLBF telah melakukan market survei dan tanggapannya cukup baik, makanya perusahaan berani gitu untuk masuk ke wilayah tersebut. Ya, itu saja. Tadi BMTR kayak kuponnya agak tinggi ya, 10,75 sampai 12% ya. Iya sih, kalau ngelihat dari harusnya orang-orang udah dapat di bawah 10 semua ya. Iya, oke. Fascinating. Ya, tadi foreign flow sudah. Nah, sekarang kita menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ketikkan di kotak yang tersedia. Pertanyaan pertama dari Bapak Rudi Hairudin, WOM Finance, PPRO, dan WSBP. Baik, kita lihat secara teknikalnya. Ya, WOM Finance ini kemarin gagal untuk kembali ke level ini ketutupan angkanya ya, kembali ke level 200-an setelah rally pada tanggal 31 Mei kemarin. Ini hanya sampai ke level 187 ya, namun tutup kembali di merah candlestick-nya, jadi tidak baik. Dan pada 2 hari selanjutnya juga masih merah candlestick-nya, jadi pada peluang justru untuk kembali menguji level 146, Pak. Jadi kalau Bapak belum ada barang, kami tidak saran untuk masuk dulu. Syukur-syukur kemarin kalau sempat keluar dulu di tanggal 31, jadi amankan profit. Dan kalau sekarang masih ada barang, mungkin coba tunggu ya. Ini perhatikan kalau level 146-nya jebol, maka ini sebaiknya di cut loss dulu ya. Namun selama dia masih bertahan di atas level 146, mungkin masih bisa di hold dan tunggu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah seperti di tanggal 17 Mei, di mana kita lihat stokastik sudah di area oversold dan juga
histogram dari MACD sudah mulai berkurang kekuatan penurunannya, dan ini bisa tanda-tanda sebagai untuk mulai akumulasi kembali. Tapi pun ada kenaikan, kami perkirakan hanya akan sampai ke level tertinggi sebelumnya di kisaran 175 hingga ke 187, Pak. Jadi mungkin ini trading jangka pendek saja di saham Bond Finance, tidak untuk di keep. Berikutnya ada dari PPRO, ada PPRO, PP Property. Oke, downhill sepertinya ini. Ya, cukup panjang ini downtrendnya dari bulan November, Oktober tahun lalu, pasca kenaikan yang juga panjang. Ini sudah stock split ya, ini PPRO dan naiknya sudah berlipat-lipat. Oke, ini sudah mulai sakit, tapi kalau lihat dari tren ini masih downtrend, Pak. Jadi kalau ingin masuk sih, kami rasa belum waktu yang tepat ya untuk masuk di saham PPRO ini. Kita lihat trennya masih downtrend dan bahkan slope-nya makin curam pasca bulan Maret ini, semakin ke bawah arahnya, jadi masih wait and see. Perhatikan support di 220. Jika 220 ini jebol kembali ke bawah, maka konfirmasi masih meneruskan downtrendnya, Pak. Demikian. Lalu ada WSBP. Ya, WSBP ini juga sekarang masih dijaga ya di kisaran harga IPO di 485, sekarang di level 482 kemarin closingnya. Untuk jangka pendek ini cukup spekulatif ya, tapi bisa dicoba untuk trading saja dengan rentang support 475 dengan resisten di level 510 hingga 505. Jadi itu range-nya, Pak. Jadi mungkin untuk trading saja ini karena masih cenderung sideways untuk jangka pendek di saham WSBP. Menjadi jelek jika dia jebol support 475, maka ini adalah anjlok terjadi karena ini adalah harga terendah sejak harga IPO-nya. Next ada Pak Aidi Chandra untuk saham Doit dan Antam. Doit batubara. Ya, Doit. Oke, ini saham batubara tampaknya polanya mirip-mirip, Pak ya. Jadi ada pola reversal, ini cukup menarik. Nah, kalau untuk Doit ini ada resisten di level 920, Pak. Jadi tunggu sampai untuk amannya. Kalau ingin coba terbaik di sekarang, boleh kisaran 850 ini boleh coba, namun tidak full power, sebagian saja, dan boleh tambah porsi jika dia sudah breakout melewati level 900 berapa ini, 920 ya untuk lebih konfirmasinya, confident-nya. Dan jika 920 break, maka target terdekat ada di kisaran Rp1.000 untuk saham Doit ini. Jadi jika sudah ada barang, apalagi juga barang modal murah di 830, boleh di hold. Dan jika yang ingin masuk, boleh coba sekarang di 850 sebagian, dan kembali tambah posisi jika sudah konfirmasi breakout di level 920 dengan target price secara technical di kisaran harga Rp1.000. Next ada Antam. Nah, Antam ini kemarin permohonan untuk penambahan ekspor nikelnya tidak diizinkan pemerintah, jadi mungkin akan menjadi sentimen negatif sementara untuk Antam. Dan juga teknikalnya juga kurang begitu bagus pasca kemarin ini sudah breakout dari downtrend. Nah, sebenarnya kalau kita gambarkan dari downtrend channel, sebenarnya sudah breakout pada pekan lalu. Tapi ada kemudian masuk lagi ya? Nah, ini candlestick kemarin jelek ya. Mungkin akan menguji dari batas atas downtrend channel ini, dan mungkin di kisaran 685 hingga Rp700 jika level tersebut memantul kembali ke atas. Dan bisa dilihat ini tepat di MA 20 hari ya, Pak. Jadi biasanya MA 20 hari ini menjadi support kuat jika saham-saham mulai kembali uptrend. Jadi bisa coba spek buy di MA 20 hari mungkin kisaran 690 hingga Rp700 untuk saham Antam. Jadi masih potensi saja untuk hari ini, kita lihat. Demikian Pak Edi. Lalu Pak Andreas, ya, properti mulai ada kenaikan. Kalau dari sisi pre-sales ya, kemarin sudah mulai perbaikan ya, udah nggak ada. Dan tampaknya juga sudah mulai ada kenaikan. Kalau saya sendiri, saya lihat dari spanduk-spanduk di jalan nih, harganya untuk proyek properti yang sama sudah mulai merangkak naik dibanding tahun kemarin. Jadi sudah mulai ada kenaikan demand seharusnya. Dan
Kalau kita lihat dari properti yang besar-besar, BSDE oke, masih stagnan harganya. Lalu juga SMRA. Iya, Ya, masih stagnan CTRA juga. CTRA. Oke, masih downtrendnya. Jadi kalau untuk saham properti, terutama yang lead house, strategi mereka adalah mereka menjual coupling dengan size lebih kecil ya, marginnya akan lebih rendah pada saya, tapi lebih jual volume. Margin kecil, volume besar, ya cuannya juga akan sama, karena untuk menjual dengan lahan-lahan besar dengan harga mahal agak sulit sekarang ya, dengan properti masih seperti ini. Dan segmen menengah bawah itu masih kuat dari kemarin, jadi mungkin mereka mulai shifting untuk mengecilkan size lotnya jadi supaya lebih terjangkau oleh konsumen. Jadi kalau harga 1 miliar sekarang sih masih dipandang terjangkau ya, walaupun saya juga nggak terjangkau sih. Jadi untuk properti mudah-mudahan tahun ini kita akan melihat pembalikan arah di kuartal 2 hingga kuartal 3 Pak. Semester 2 lah kalau gua. Ya, bisa semester 2 lebih confident ya. Demikian Pak Andreas. Lalu Pak Ahmad Riyandi untuk LBF, Kalbe Pharma, technical dalam jangka pendek dan menengah. Baik, Kalbe technicalnya ya. Masih cenderung sideways Pak. Jadi kalau kita lihat jangka pendek menengah ini ada support di kisaran 1.500 dan resisten di 1.600. Jadi rentang Rp100 ini tidak terlalu lebar, tapi dapat dimanfaatkan untuk trading saja. Sekarang ini lagi mengarah uptrend ya jangka pendeknya, dan berpeluang untuk menguji resisten di level 1.600-an. Mungkin kalau sampai ke 1585 hingga 1.600 boleh coba siap take profit bagi sudah barang. Bagi yang belum ada barang, tunggu saja sampai ada koreksi dulu, baru bisa masuk mungkin nanti di kisaran 1.500 kembali untuk masuk di saham KB Pharma. Demikian Pak Ahmad. Lalu Pak Antonius Leo, tadi Antam sudah kita bahas, lalu ada BSPP juga Pak ya. Ada Astra International. Ya, Astra ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. 5 ini kemarin membentuk doji ya. Jadi pasca kenaikan kuat ya pada 3 hari sebelumnya dari harga 8625 ya sampai ke level 9.000, ini tampaknya ada peluang untuk trend correction di saham Astra, karena kalau kita lihat ini masih belum uptrend banget ya, jadi stokastik masih bisa kepake dan sudah ada di area overbought. Potensi untuk pembalikan arah sangat besar. Jadi jika ada tarikan ya, dan juga doji kemarin membentuknya. Meskipun kalau kita dari histogram MACD ini peluang penguatan masih ada. Jadi mungkin pun ada penguatan sampai level 92 itu sudah sangat optimum ya. Jadi pun sampai 91 untuk jangka pendek gitu ya. Kalau untuk pendek, menengah gimana? Bisa coba take profit dulu untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah sendiri kita lihat trennya ada perubahan tren ya, dari uptrend kita ke sini menjadi sideways. Nah ini kurang begitu bagus, karena kalau dari uptrend sideways, nah nextnya bisa tebak adalah downtrend biasanya. Jadi itu sekarang mungkin untuk trading saja jangka pendek dengan support area di kisaran 8.600 atau 84 hingga 86, dan resisten di kisaran 9.000 hingga 9.200 Pak. Sebenarnya dari core bisnisnya mungkin penopangnya dari sektor batu baranya Pak ya. Persada dan UNTR sudah mulai ada pergerakan. Untuk otomotif kendaraan roda 2, kalau hingga update terakhir sih penjualan Mei masih meluncur turun Hondanya, untuk penjualan April maaf. Dan untuk mobil sendiri juga tampaknya masih biasa-biasa saja, dan pasar Toyota semakin tertekan oleh Honda yang mampu melejit ya. Jadi Toyota butuh produk yang bisa ngehits, karena kalau sekarang mengandalkan Avanza, lalu juga ada Agya Kayla dan Agya itu kendaraan menengah bawah, di mana marginnya tidak sebesar kendaraan level menengah. Sementara kalau Honda kita lihat line up-nya yang menjadi bintang ini seperti BR-V, lalu juga ada Brio dan HR-V. Ini segmen menengah, di mana untuk marginnya lebih besar di sana. Jadi mungkin Toyota sendiri sudah mulai agak tertekan. Jadi sektor otomotifnya belum ada titik cerah di sana bagi Astra International. Tapi kan masih ada Astra Autopart. Ya, itu
auxiliary ya. Jadi untuk auto sendiri mungkin itu aftermarket, tidak OEM dari untuk dan itu yang berulang kan orang ya, ganti untuk berulang recurring. Jadi itu mungkin bisa coba digenjot oleh si Astra-nya untuk supply untuk merek-merek lain, karena untuk Astra Autopart dia tidak hanya fokus di Toyota Daihatsu, tapi juga untuk merek-merek lain. Lalu Pak Wendy Adrian, rekomendasi untuk PTBA dan Pegas hari ini ya. PTBA tadi sudah sedikit kita review untuk PTBA, coba kita lihat lagi. Ya, ini tampaknya bisa coba dicolek-colek Pak di harga 10.800, dan jika dia breakout level 11.000 maka boleh tambah posisi dengan target terdekat di harga 12.000 untuk PTBA. Ini secara teknikal ya. Untuk ya terdekat sih agak optimis juga. Kalau terdekat targetnya di level 11.500, namun jika dia break itu bisa ke level 12.000 untuk PTBA. Lalu Pegas. Nah, Pegas Oke, Pegas ini sideways dan menarik ya. Nah, kalau dilihat dari MACD-nya, ini ada tren penguatan atau uptrend. Biasanya kalau harga sideways atau downtrend, namun MACD ini uptrend, maka ada peluang untuk bisa kembali menjadi uptrend di harga saham tersebut. Namun untuk jangka pendek ini kita tunggu saja. Jadi kalau Bapak sudah ada barang, hold saja Pak untuk saham Pegasnya. Jika belum ada barang, mungkin bisa coba tunggu di level 24 ya, 2375 hingga 24 boleh masuk ini. Jangka pendeknya juga ada peluang untuk menguat sampai ke level 2540. Kalau kita lihat dari sisi stokastik kan ada green cross di sini, dan masih di lain masih menuju area positif, teritori positif, jadi mungkin akan lebih positif bagi Pegas secara teknikal. Namun melihat perkembangan di Qatar terakhir ini juga perlu diperhatikan harga perkembangan harga gas dunia. Demikian Pak Wendy. Lalu Pak Roy Barus untuk CTRA dan Kalbe. Tadi Kalbe sudah kita bahas, CTRA itu juga sudah sedikit akan kita bahas sekilas ya. Untuk CTRA ya ini masih downtrend Pak, dan rally yang terjadi dalam jangka pendek kemarin ini kami rasa hanya temporary, mungkin hanya akan sampai ke level 1.200 saja. Jadi mungkin kalau sampai level 1.200-an boleh take profit saja Pak jika sempat ambil di harga 1.100 kemarin. Jadi 1.200 ini boleh take profit dan tunggu kembali sampai ada di support kisaran 1.085 hingga 1.100 rupiah Pak. Lalu Adikarya. Ya, ini juga sideways ya Adikarya ya. Ini kenaikan yang terjadi di bulan Januari sampai bulan April, akhir Maret kemarin tidak terlalu kuat dan kembali jadi sideways. Untuk jangka pendek ada peluang untuk koreksi dulu Pak. Coba tunggu sampai ke level 2170 ya, atau mungkin 2100-an sesuai dengan area Bollinger Band batas bawahnya. Ini sebaiknya di situ saja tunggunya, karena kalau jangka pendek tren arahnya masih melemah ke bawah, ditambah juga MACD nya death cross dan histogramnya menuju ke area negatif, dan stokastik juga dalam posisi menuju ke bawah. Jadi trennya lebih cenderung untuk negatif ya untuk Adikarya. Jika ingin masuk wait and see, mungkin bisa tunggu di area 2100 hingga 2170. Ya, demikian Pak Roy. Lalu Ibu Foni, ITMG, KF, dan Gajah Tunggal. Batubara, apakah sama polanya? Ya, sama mirip juga, mirip juga, menarik polanya, menarik sekali. Nah, ini untuk ITMG, ini resistennya ada di level 16.000 Bu. Jadi kalau 16.000 breakout ke atas dan breakout lagi level 16.200, maka ini bisa ditambah posisinya dengan target price secara technical di kisaran 17.500 ya untuk ITMG hingga ke 18.000. Jadi masih wait and see. Simpan saja jika sudah ada barang. Jika belum ada barang, mungkin bisa buy on weakness hari ini. Jika ada pelemahan sampai ke level 1500, boleh dicoba di TMG. Lalu ada KF, Kimia Farma. Ya, masih uptrend ya, dan oke, kita lihat hari ini, dan
2 hari ke depan jika dia mampu breakout level tertinggi sebelumnya di level 3080, maka ini bisa diikuti karena berpeluang untuk membentuk new high. Namun jika dia sudah tertahan di level sekarang ini dan kembali melemah candlesticknya, maka sebaiknya sell on saja karena ini membentuk double top ya di kisaran 3075, tidak mampu breakout ke sana. Dan jika dia reversal dari area resisten di level 3075, maka supportnya ada di kisaran 2750. Jadi mungkin ini area 2750 dapat dimanfaatkan untuk kembali akumulasi di saham KF. Lalu gajah tunggal. Oke. Nah, ini dari pelajaran banyak saham, jika ada kenaikan signifikan seperti ini tidak panjang, paling 1 hingga 2 hari saja, dan dalam kasus gajah tunggal ini cuma hanya hari kenaikannya dan berikutnya akan diiringi oleh koreksi. Jadi mungkin kalau sekarang ini sudah konsolidasi, ada area support di kisaran 1075 ya. Ini support untuk saham gajah tunggal. Mungkin jika yang ada barang di bawah di Rp1.000 bisa coba take profit jika ada penguatan asal orang saja di kisaran 1150 hingga 1170, dan bisa kembali akumulasi di kisaran 1050 hingga 1060 rupiah. Demikian Ibu Foni. Lalu Pak Gilang untuk BBTN. Nah, BBTN ada update news Pak? Ya, dia baru ngeluarin kick EBA lagi kalau nggak salah sebagai pendanaan. BBTN ya, karena kan dia kalau lihat dari LDR loan to deposit ratio-nya di atas 100 ya, jadi agak namun kalau kita lihat loan to funding-nya dia masih di bawah 100. Masih jadi, ya. Oke. Kalau technical-nya ini sendiri sudah cenderung sideways ya, pasca downtrend cukup panjang dari bulan Desember lalu, dan mudah-mudahan level 1000 ini BBTM. BBTN. Salah, BBTN. Nggak keluar. Beda chapter. Ya, ini masih dalam fase uptrend, namun kalau minornya sendiri kita sudah mulai sideways ya di rentang harga 2425 hingga ke level 2540. Jadi sudah cukup panjang dan mungkin baru ada tenaga Q2 lagi Pak ya. Kalau ada Q2 mungkin ada tenaga lagi. Mungkin sekarang ya jika ada profit bisa coba mulai take profit bertahap sambil kita lihat kuncinya di mana. Kuncinya adalah di support MA 20 harinya ini. Jika dia sudah turun di bawah MA 20 lebih dari 2 hari bahkan 3 hari, maka ini konfirmasi berubah arah yang bisa jadi sideways dulu atau langsung bearish. Jadi mungkin bisa jual dulu. Namun kalau jika hari ketiga dia kembali naik ke atas level MA 20-nya, maka ini boleh beli lagi seperti yang kejadian di bulan Maret dan lalu ada di bulan April tanggal 18 dan juga kemarin di bulan Mei tanggal 15. Nah, ini 2 hingga 3 hari konfirmasinya. Jika dia di bawah MA 20 lebih dari 3 hari, maka sebaiknya dijual dulu. Namun jika setelah hari ketiga dia kembali naik ke atas, maka boleh di keep dan tambah posisi. Karena kalau kita ini masih uptrend, namun sentimen penggeraknya sudah minimum karena earnings season sudah selesai dan tinggal kita menantikan nanti Q2 nanti. Dan juga mungkin dari bank terkait Dirjen Pajak yang akan mengintip rekening yang minimal 200 juta saldonya, mungkin akan menjadi katalis negatif juga ya buat perbankan ya. Jadi jangka pendek kita harus lihat in the big picture-nya bahwa ini untuk orang lebih taat pajak ya. Demikian Pak Gilang. Pak Haryanto Suyitno untuk saham BBRI dan Telkom. BBRI ada updatean laporan keuangannya Pak? Belum. Bulanannya yang mungkin ada newsnya masih sama ya. Oke. Untuk technical juga sama seperti BBTN, ini masih posisi uptrend, namun ini ada krusial di 15.200, ini tertinggi sebelumnya ya. Jika dia sampai ke sana, maka ini lanjut masih uptrend. Namun jika sudah mulai agak melempem lagi, mungkin bisa coba tunggu di MA 20-nya di kisaran 14.250 hingga 14.300 untuk kembali akumulasi di BBRI. Lalu Telkom.
Nah, Telkom ini kalau kita lihat ini inline dengan chart foreign flow IHSG yang tadi kita lihat. Kalau saya perhatikan, jadi pasca pengumuman investment grade ini asing sudah mulai take profit di saham Telkom, dan kemarin juga Nasdaq, dan perhatikan jika Nasdaq semakin besar maka ini menjadi kurang begitu bagus buat Telkom. Nah, tapi harapannya ada peluang untuk saham Telkom untuk dinaikkan terlebih dahulu kayak kemarin ini nah, harganya naik tapi asing Nasdaq cukup besar waktu itu di Telkom. Jika mereka ingin keluar lagi, mereka harus menaikkan harga seperti ini. Jadi jika ada kenaikan harga, itu manfaatkan untuk jualan, tidak untuk masuk di saham Telkom. Karena ya Q2 masih lama dan mungkin akan dibawa ke bawah dulu untuk saham Telkom. Jadi sekarang sudah sideways dengan rentang 4.300 hingga 4.500 untuk resistennya. Untuk di atas 45 bahkan sampai 46 sudah cukup berat, jadi mungkin bisa coba trading di rentang 43 hingga 4.500 dalam jangka pendek ini. Namun perhatikan jika asing masih jualan dengan cukup besar, maka sebaiknya tidak untuk masuk dulu di saham Telkom. Di sini juga kita lihat dari grafik emas ini ya sudah mulai downtrend ke bawah, dan kalau kita lihat sebelumnya ketika sloping downtrend ini harganya juga akan cenderung ke bawah. Support krusial ada di harga 4.300. Jika dia sampai jebol di 43 apalagi dengan volume cukup tebal, maka ada peluang bagi Telkom ini untuk kembali ke level 4150 di mana ada gap cukup lebar 4150 hingga harga ke 4180 30 rupiah gapnya di sini. Kalau kita gambarkan, nah ini ada gap. Jadi perhatikan gap ini, karena kalau 43 tembus maka peluang untuk gap ini terbuka lebar di saham Telkom. Demikian. Lalu Ibu Linda, Harum dan Doit ya. Tadi Doit sudah kita bahas, Harum. Nah, lagi-lagi apakah polanya mirip secara teknikalnya? Ya, agak mirip juga. Iya, jadi tadi ada PTBA, ITMG, ada Doit, 4 ini ya, bentuk pola chart mirip semua. Kalau Doit ini resistennya ada di kisaran 2180 hingga 22 ya. Mungkin 22 lebih yakin ya, lebih nyaman. Jika breakout level 22 maka untuk target price secara teknikal ada di kisaran 2.400 rupiah, Bu Linda. Lalu Pak Anggi Rangga, untuk emiten baru bulan ini yang mau IPO yang menarik untuk trading jangka pendek. Nah, ini untuk IPO memang kalau kita lihat sangat menggiurkan ya. Kayak Theo itu pada hari IPO. Udah mulai rame sih. Iya, tapi perlu dicatat bahwa untuk ikut IPO ini barangnya biasanya sedikit. Terbatas ya. Jadi mungkin cuan yang diperoleh dengan effortnya agak jomplang ya. Jadi bahkan risikonya juga tetap ada. Tapi kalau ngelihat pasar yang kita prediksi bulan puasa ini akan sepi, bisa nggak naik, ada kenaikan yang tajam gitu? Justru kalau sepi itu malah volumenya lebih gampang Pak untuk digerakkan marketnya untuk harganya ya. Jadi bisa ada potensi sana. Namun kami tidak berani sarankan ya untuk IPO karena ini memang sangat-sangat bisa spekulatif ya, spekulatif tidak diduga. Sedikit cerita aja, yang IPO yang saya datangi kemarin public expose-nya ada MBA, itu adalah MAP Boga di Perkasa. Ini divisi makanan Starbucks ya. Starbucks ya punya MAP yang di IPO kan. Namun IPO-nya cuma 64 juta lembar. Jadi ini seperti mandatory IPO karena dia ada konversi obligasi menjadi saham, jadi harus IPO. Tidak untuk memang niatnya untuk cendana karena dana sudah ada dan hanya kewajiban untuk IPO saja. Jadi mungkin harga tidak akan kemana-mana untuk MBA ini. Jadi untuk IPO kalau yang lain seperti Alpha Energy atau saya belum melihat Alpha Energy, teman. Kalau memang kayak kemarin yang Cleo juga harganya itu di luar perkiraan, karena kadang untuk harga IPO tidak berbanding lurus antara fundamental dengan harga sahamnya. Bisa fundamental biasa saja tapi harganya menjadi tinggi, itu bisa saja kejadian. Jadi benar-benar tidak bisa untuk diprediksi untuk IPO. Lalu Pak Andri Swandri, INKP apakah bisa dikolek? Nah, INKP ini sebenarnya saya sempat mengamati tahun lalu ya, namun karena volumenya tipis sekali jadi dilewatkan. Karena kalau lihat dari fundamental INKP ini menarik,
valuasinya cukup murah. Sebentar, kita buka fundamentalnya INKP. Nah, ini untuk fundamentalnya ada kenaikan penjualan 10% ya year on year untuk kuartal 3, dan juga revenue top bottom line-nya juga naik kencang dari 300 miliar di tahun lalu menjadi 1,1 T. Ini kalau dari operation mungkin karena dia ada pengurangan beban bunga ya online. Top line-nya juga naik. Top line juga naiknya bagus. Dan yang menarik adalah valuasi PE ratio 3,05 dengan harga sekarang dan PBV 0,35. Namun perhatikan volume sekali lagi, kalau valuasi murah namun volume tidak bergerak, volume tidak mendukung, maka susah gerak. Seperti saham SMDR tahun kemarin, saya juga dapat mengamati SMDR, valuasi sangat menarik, namun volume hanya puluhan lot setiap hari yang di bid over, jadi susah gerak. Jadi perhatikan volume. Jika volume cukup tebal maka boleh diikuti, namun jika volume tidak ada, lebih baik tidak, karena percuma kalau kita ada barang dengan harga valuasi murah namun kita tidak bisa jualan, maka harga tidak kemana-mana, nggak digerakkan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini volumenya sudah mulai ada ya bulan April kemarin, meskipun agak sedikit melemah, dan sudah mulai sideways. Jadi kalau bisa diperhatikan, mungkin disclaimer on ya, bisa menjadi TPIA kedua ya, karena waktu TPIA juga valuasinya menarik dan orang tidak banyak tahu karena volumenya tipis, tapi harganya ditarik dari harga 4.000 waktu pertama saya lihat, tahu-tahu sudah di kisaran 20 ribuan. Jadi bisa diperhatikan di Indah Kiat, namun kami tidak sarankan untuk full power di sana ya, karena tadi lihat volumenya yang tidak terlalu banyak, akan sulit bergerak bagi kita jika ada perubahan arah tiba-tiba di saham inti Indah Kiat. Lalu Pak Robertus Emmanuel, Telkom, HMSP, dan Jasa Marga ya. Telkom sudah kita bahas tadi, ada saham Jasa Marga dan HMSP. Pertama kita ke HMSP. Ya, Sampurna ini sahamnya betah banget di harga 4 ribuan dan masih di sana Pak. Rentangnya 38 sampai 4 ribu. Kalau sekarang ini mungkin akan ke 38 lagi. Jadi bisa coba tunggu di 38 untuk trade buy, dan tunggu sampai 4.000 untuk kembali dijual. Jadi ini masih sideways saja rentangnya HMSP. Dan juga untuk fundamental sendiri, volume rokoknya ya, batangnya berkurang tapi nilainya naik karena memang harganya naik. Jadi untuk ke depan mungkin industri rokok akan cukup berat. Namun pemain besar seperti Sampurna, Gudang Garam, dan Jarum masih akan bertahan. Jasa Marga juga. Ya, lalu ada Jasa Marga. Jasa Marga ini sudah mulai koreksi Pak. Jadi kalau Bapak ada barang mungkin bisa coba sell on strength di Jasa Marga. Candlenya full body ya kemarin ya, merah, dan kita lihat support di 4950 Pak. Jika support 4950 ini kuat maka boleh coba ditampung, namun jika dia jebol ke bawah tunggu dulu sampai kisaran 4800, boleh bisa masuk lagi di saham Jasa Marga. Untuk fundamental nggak ada masalah, selama jalan tol masih macet ya, cuannya masih akan mengalir di Jasa Marga. Lalu ada Java dan Antam. Antam sudah kita bahas tadi, lalu ada Java. Ya, masih downtrend Pak, dan ini ada peluang kembali menguji level 1130. Jika Bapak masih ada barang dan masih ada profit, mungkin coba trade sell dulu di saham Java ini, tunggu sampai kisaran 1130 untuk boleh kembali coba masuk. Namun jika dia tembus ke bawah maka ini membentuk lower low, maka jangka pendeknya yang kemarin sempat uptrend ini bisa kembali patah menjadi downtrend kembali. Berarti konfirmasi masih bearish di saham Java Covid. Kunci tadi di level support di 1130, jika dia breakdown ke bawah maka ini menjadi downtrend kembali. Pak Anik Yunan, Total, Sril, dan Sido. Total, Bangun Persada. Ya, Total ini ini sideways ya dengan rentang 740 sampai 765, namun
kalau lihat dari Bollinger Band membuka ke bawah, jadi tampaknya arahnya downtrend. Spekulasi bisa di harga 745 sampai 765, namun cukup berisiko. Waspadai jika dia jebol 745, maka arahnya bisa kembali menuju level ke 725, Pak. Kami misalnya masih wait saja untuk saham ini ya, karena peluang untuk jebol 745-nya cukup terbuka. Lalu ada Sril. Ya, ini juga sideways saja ya, dengan rentang 305 sampai ke 345 cukup lebar rentangnya, dan sekarang sudah ada di area 310. Mungkin trading harian saja untuk hari ini bisa coba masuk mungkin di 320 atau 315 dan jual ketika di sampai 340 345, Pak. Next ada saham Sido muncul, jamu. Oke. Sideways ya. Ini pas di support di 510 ya. Mungkin 505 ya. Ini support 505 sampai 580, ini rentang cukup lebar dan sekarang ada di area support. Jika dia ada kenaikan sampai ke level 520, boleh diikuti, boleh masuk, dan tunggu support pertama di kisaran resistance pertama di kisaran 545. Jika dia jebol di situ, maka nextnya di 580, namun jika tidak kuat bisa take profit di 545. Tapi kalau dia hari justru jebol ke bawah, maka kita akan menantikan level 500 sebagai support berikutnya di saham Sido ini. Kalau kita lihat lebih jauh juga, Sido ini kurang begitu aktif ya, mungkin hanya manfaatkan kenaikan signifikan mungkin 2 hingga 3 hari saja lalu jual, jadi tidak untuk di keep di saham Sido muncul. Demikian Pak Anik. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Vivi Effendi mengenai saham Sril. Lalu Pak Rama Sumanta, untuk BRPT apakah akan ada stock split? Nah, saya belum ada kabar mengenai BRPT apakah akan stock split ya. Kemarin wacananya ada ya, cuman untuk detailnya belum ada lanjutan. Nah, kalau untuk harga saham 3.300 ini masih tidak terlalu tinggi untuk stock split, mungkin sifatnya supaya lebih ramai ya, menambah jumlah volume yang beredar, jadi supaya lebih aktif sahamnya, bisa imbasnya positif bagi saham BRPT. Lalu ada Aisyah. Kalau Aisyah terus signifikan ya, untuk fundamentalnya kalau nggak salah kemarin masih bagus. Oh, salesnya turun ya, naik kok ya. Untuk top line-nya turun ya, 12% ya, jadi Q1-nya nggak cemerlang, jadi mungkin sudah price in. Untuk PE-nya di level 16 kali. Kalau kita lihat oke, 12 months ya, untuk PE 16 kali tampaknya cukup tinggi ya untuk Aisyah ya, jadi sudah price in tampaknya penurunannya, dengan PBV 1,5 juga di atas rata-rata 1,1 hingga 1,6. Nah, kalau kita lihat teknikalnya Aisyah ya, ini patah ke bawah Pak, jadi coba tunggu, mungkin ada peluang sampai ke level 1800 1900 ya, coba tunggu saja, sementara masih wait and see. Kita lihat bottomnya di berapa, karena kalau candle seperti ini kita lebih baik tunggu saja sampai mulai calm, arahnya kita lebih kebaca. Karena kalau lihat dari trennya ini mulai downtrend di saham Aisyah ya, jangka pendeknya. Kalau dia masih tembus di bawah harga 2000, maka peluang untuk ke level 1800 menjadi terbuka lebar ini sama Aisyah. Jadi masih wait and see saja Pak untuk saham Aisyah. Masih ada. Oke, Pak Deddy Syahputra.
analisa untuk saham RALS. Nah, Ramayana ini menghadapi musim Lebaran dan iklannya kemarin viral Pak, yang bahwa bahagia adalah hak segala bangsa, itu menyentuh, iklannya bisa jadi iklan terbaik tahun ini. Mudah-mudahan bisa mendorong penjualan iklannya ya. Nah, kalau dari teknikalnya ini kemarin ada koreksi sedikit ya, dari harga 13.30 ini mungkin akan menuju level 12.50 kembali. Untuk target price kami masih di harga 1.350, namun tidak menutup kemungkinan akan kita upgrade seandainya Q2 nanti di atas ekspektasi, namun jika masih inline dengan ekspektasi kami, tentu masih akan bertahan di level 13.50 untuk target price-nya. Nah, untuk jika pendek tadi ada peluang untuk menuju level 12.50, mungkin bisa coba untuk tampung di sana Pak, namun sedikit saja test the market. Seharusnya untuk saham-saham seperti Ramayana ini bisa terangkat naik ketika musim menjelang Lebaran seperti saat ini Pak. Demikian Pak Dedi. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan cukupkan Philip webinar edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok tanggal 7 ya Pak, saya hari Rabu ya. Ya, terima kasih atas Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.